Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Semoga tetap semangat ya. Pagi-pagi harus lebih semangat lagi. Ya, sebelum kita masuk ke pematerian atau materi, kita doa terlebih dahulu yuk. Coba KM pimpin doanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sudah berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita, terutama dan untuk semuanya ya. Baik, sebelum itu coba kalian tengok kiri, kanan, depan, belakangnya. Apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Wah, Masya Allah, berarti hari ini hadir semua, sehat semua ya. Dan kita hari ini lengkap 20 orang, oke? Sip, bagus. Sekarang Ibu mau nanya dulu dong, untuk materi pertemuan sebelumnya itu kita tentang apa sih? Ada yang mau menjawab? Iya, gimana Putri? Iya, benar sekali. Materi sebelumnya yaitu iman kepada hari kiamat ya. Ada yang mau menjelaskan iman kepada hari kiamat itu seperti apa? Iya, gimana? Rizal? Iya, mantap, sip, Masya Allah. Ada yang mau menambahkan dari penjelasannya Rizal tadi? Gimana Yumna? Iya, benar sekali. Baik, bagus, dua-duanya hebat ya. Bisa menjelaskan apa materi yang sebelumnya Ibu jelaskan ya. Baik, iman kepada hari kiamat itu percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya itu akan mengalami kehancuran. Tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman kalian. Nah, dijelaskan pada hari itu juga daratan, lautan semuanya porak-poranda. Tidak ada kehidupan lagi gitu ya di bumi ini. Tadi bagus, Rizal dan Yumna sudah menjelaskan. Sekarang Ibu mau nanya nih, macam-macam kiamat apa saja sih? Boleh? Ibu tanya Sasa gimana? Kiamat sugro, baik, dan iya, dan kiamat kubro. Kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro, kiamat besar. Itu sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi Ibu tidak akan membahas kembali lebih detail. Nanti kalian kalau lupa boleh lihat catatan kalian di pertemuan sebelumnya ya. Baik, sekarang kita masuk ke iman kepada qadha dan qadar ya. Jadi pertemuan hari ini kita bertemu di materi iman kepada qadha dan qadar. Iman terakhir, rukun iman yang ke-6 ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas poin-poinnya, yaitu memahami qadha dan qadar, contoh-contoh qadha dan qadar, hikmah beriman kepada qadha dan qadar ya. Nah, sebelum langsung ke intinya, Ibu mau cerita dulu nih. Nanti kalian simak baik-baik, lalu apa yang kalian dapatkan atau apa yang kalian pahami tentang cerita yang Ibu ceritakan atau cerita yang Ibu sampaikan saat ini ya. Baik, ada seseorang bernama Salim. Nah, Salim ini memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Jadi jago ya nulis kaligrafinya gitu. Nah, setiap hari Salim ini berlatih meningkatkan kemampuannya. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan. Jadi karena dia jago ya tulis kaligrafinya, dia pengen ikutan perlombaan gitu biar dia bisa menang, terus dapat hadiah gitu ya. Nah, namun ketika prosesnya berjalan, dia ikut lomba, terus pada akhirnya di pengumuman Salim tidak menang. Nah, Salim itu Salim itu merenungi gitu ya. Salim merenungi apa yang ia dapatkan. Salim menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Nah, ceritanya sampai situ. Gimana coba? Apakah ada yang memahami dari cerita tersebut? Iya, coba Rahma, gimana Rahma? Apa yang Rahma pahami dengan cerita yang tadi Ibu sampaikan?
Baik, hebat, sip. Jadi menyadari dengan kegagalannya gitu ya, tidak bersedih hati ya, Masya Allah. Ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang mau menjawab atau memahami apa yang Ibu ceritakan tadi? Ya Alif, gimana Alif? Iya, benar sekali. Ya, benar banget dari yang dijawab oleh Rahma dan Alif. Jadi, Salim ini menerima kegagalannya tidak menjadi juara pertama di lomba kaligrafi tersebut gitu ya. Karena Salim menyadari ada peserta lain yang lebih bagus tulisannya daripada dirinya. Nah, Salim sudah berusaha untuk meraih juara kaligrafi tingkat kecamatan ini, tetapi ia menjadi percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketentuan lain, sehingga Salim tidak memenangkan perlombaan itu. Gitu. Jadi Salim tidak bisa hati walaupun mungkin ada sedih ya sedikit, tapi tidak disesali dan tidak terpuruk gitu ya, sedihnya tidak, tapi dia meyakini bahwa dia atau gagal pasti ada jalan yang lain gitu ya. Allah memberikan jalan yang lain, jalan yang terbaik gitu. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat rukun iman ke-6 ini? Ya, rukun iman ke-6 atau rukun iman yang terakhir ini adalah percaya kepada qada dan qadar. Peristiwa Salim tidak jadi juara kaligrafi merupakan salah satu contoh qada ya. Untuk itu, marilah kita pahami makna qada terlebih dahulu. Jadi, kita satu-satu ya bahasnya. Jadi, sekarang kita bahas yang qadanya terlebih dahulu. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Qada dan qadar tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan gitu. Jadi udah ketentuannya Allah ya. Anak-anak boleh dilihat di buku paketnya. Jadi kalau misalnya ada yang tertinggal catatannya, boleh dilihat buku paket tentang iman kepada qada dan qadar ya. Boleh disimak. Nah, di dalam Quran di surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayatnya yang artinya, ada yang mau membacakan artinya? Ya, gimana? Yazid. Iya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah membacakan artinya. Ya, tadi sudah dibacakan ya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Gitu. Jadi, apa yang tadi diceritakan tentang Salim itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuznya gitu ya. Jadi untuk kita pun kalau misalnya nanti kalian ada yang mengikuti lomba atau misalnya mengikuti hal apapun tapi tidak memenangkannya, harus bersabar ya. Bisa jadi Allah punya rencana lain yang lebih indah dan jauh lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah, setelah tadi kita pahami apa itu iman kepada qada, terutama yang qada terlebih dahulu ya. Tadi meyakini dengan ketetapan yang Allah berikan gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh-contohnya. Contoh-contohnya untuk qada ya, iman kepada qada. Nah, sesuatu yang kejadian tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh dari qada atau iman kepada qada ya. Yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, itu tidak bisa kita ubah ya, karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, kematian. Kematian pasti datang ya. Jadi ibu, kalian itu pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu, kita sebagai makhluknya Allah harus beribadah kepada Allah, harus mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya dari sekarang ya. Kalau misalnya sekarang banyak dosa ya, kita taubat ya, karena nanti kalau misalnya kita bertemu dengan kematian, kita bisa
husnul khotimah gitu ya. Ya, gimana Alif? Iya, jadi kalau misalnya, Bu, saya takut kalau mati saya masih banyak dosa. Nah, yang tadi Ibu sampaikan, harus banyak ibadah dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Insyaallah kita belajar sama-sama, kita saling mengingatkan, saling memberikan semangat untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Baik, selanjutnya bumi serta planet-planet lainnya berputar pada porosnya. Masya Allah ya, kita nggak pernah tahu gimana bumi berputar dengan hebatnya gitu ya, karena itu atas kehendaknya Allah gitu ya. Kita harus mengimaninya saja, tidak harus kayak ayo datang ke planet gitu ya, ayo datang ke luar angkasa. Tidak usah, kita hanya imani saja bahwa itu adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya tadi yang contoh-contoh sudah Ibu berikan. Mungkin ada yang mau kasih contoh lagi? Gimana? Ya, gimana? Iya, hebat, pintar. Ada yang lain? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Tadi sudah kita pahami iman kepada qada ya. Jadi meyakini ketentuannya Allah gitu. Selanjutnya contoh-contohnya tadi sudah Ibu jelaskan. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada qada. Nah, hikmahnya setelah kita mengimani, kita harus ngapain sih dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Jangan sampai telat ya. Kalau datang ke sekolah harus tepat waktu supaya dapat ilmu yang dari awal, jadi tidak ketinggalan materinya. Terus tidak tergesa-gesa gitu ya. Jadi harus datang tepat waktu. Yang kedua, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Nah, yang suka ngeyel, yang suka malah jadi marah sama orang tuanya, itu jangan ya. Sekarang sudah tahu, sudah mengimani iman kepada qada, maka dari itu jika diberikan uang jajan oleh orang tua, tidak usah marah-marah jika kurang ya. Kita bersyukur, mungkin ayah dan bunda kita punya uangnya segitu gitu ya. Doakan saja semoga rezeki orang tua kita selalu mengalir gitu ya, dengan rezeki yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu ya. Jadi harus banyak berdoa gitu dan bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini dan seterusnya gitu ya. Yang terakhir, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Jadi kalau dikasih tugas sama ibu atau sama guru-guru yang lain, itu wajib dikerjakan sesuai dengan waktunya, atau pulang sekolah punya waktu luang, kerjakan. Itu wajib ya, sebagai seseorang yang beriman kepada qada dan qadar gitu ya. Jadi harus semangat, harus bertanggung jawab, dan harus menerima, bersyukur dengan atas apa yang kita dapatkan gitu. Itu saja mungkin, karena waktunya sudah sedikit lagi, nanti insyaallah pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang qadarnya ya. Jadi iman kepada qada dan qadar insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya untuk yang iman kepada qadar gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Bagaimana, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti sudah paham semuanya ya. Insyaallah Ibu ingatkan kembali, pertemuan berikutnya kita akan bahas iman kepada qadar. Jadi nanti disatukan semua materinya, jadi ya, nanti catatannya jangan sampai hilang. Baik, sebelum itu, kalau tidak ada yang bertanya, nanti di buku paketnya tentang iman kepada qada dan qadar, di situ ada pertanyaan ya 1-5, boleh diisi di buku latihan kalian ya. Jadi nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas iman kepada qadar, dan sekaligus kita review kembali iman kepada qadanya dengan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket 1-5 itu ya. Jadi boleh diisi. Kalau misalnya gimana? Iya, gimana Husni? Iya, boleh.
Kalau mau diskusi boleh banget. Mungkin kalau ada yang bingung jawabannya seperti apa, nggak apa-apa, boleh diskusi saja. Nanti kita jadi bahan diskusi juga di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya bingung jawabannya apa, boleh diskusi. Tapi ingat ya, itu diskusi, bukan nyontek. Kalau nyontek, kita tidak berpikir, tapi kita meniru jawaban orang lain. Tidak boleh, itu tidak boleh ya. Nah itu salah satu bukan beriman, bukan orang-orang yang beriman ya. Jadi jangan sampai menyontek. Kalau diskusi itu boleh. Kita berbagi pendapat, kita berbagi argumen, itu tidak apa-apa ya. Jadi, Ibu ingatkan kembali isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku paket. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita bahas sama-sama ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan atau apa yang tadi kalian jelaskan dengan sangat-sangat baik itu bisa bermanfaat juga untuk kita semua ya. Jangan lupa direview kembali di rumah buku-buku catatannya atau materi-materi yang sudah pernah Ibu jelaskan di sebelum-sebelumnya supaya ilmunya tidak hilang gitu ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila Ibu ada salah kata mengenai materi ini. Terima kasih juga untuk semuanya sudah semangat untuk belajar, sudah sama-sama kita diskusi, tanya jawab. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.